Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Aditya dengan NIM 25096580001. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS mata kuliah usul fikih, yaitu meringkas semua materi dari pertemuan yang pertama hingga pertemuan yang ke-14. Pada pertemuan pertama, kita membahas tentang niat dan orientasi perkuliahan, yaitu mencakup meluruskan niat mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal tujuan mata kuliah usul fikih, memahami sistem pembelajaran dan penilaian, serta mengetahui tugas serta aturan perkuliahan. Jadi, pada pertemuan pertama, kita membahas tentang niat dan orientasi perkuliahan, yang mana sebagai seorang muslim mencari ilmu harus diawali dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya semata untuk mendapatkan nilai. Selain itu, kita juga dikenal dengan tujuan mata kuliah usul fikih, sistem pembelajaran, penilaian, serta aturan selama perkuliahan. Yang mana dengan memahami hal ini, kita dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Selanjutnya pada pertemuan kedua, yaitu pengertian usul fikih. Kita mempelajari pengertian usul fikih adalah ilmu yang mempelajari cara atau metode untuk menggali hukum Islam dari dalil-dalil yang ada seperti Al-Quran dan juga hadis. Di dalamnya terdapat dua macam hukum, yaitu yang pertama hukum taklifi, yaitu hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia seperti halnya wajib, sunnah, haram, makruh, dan juga mubah. Yang kedua adalah hukum wad'i, yaitu hukum yang menjelaskan sebab, syarat, penghalang, sah, dan batalnya suatu hukum. Pada pertemuan yang ketiga, kita membahas tentang amar dan nahi, yang mana amar sama halnya dengan perintah dan nahi sama halnya dengan larangan. Dalam kaidah usul fikih, pada dasarnya setiap perintah menunjukkan hukum wajib, sedangkan setiap larangan menunjukkan hukum haram, kecuali ada dalil lain yang menjelaskan berbeda. Selanjutnya, yaitu pada pertemuan keempat membahas tentang umum dan khusus, am dan khas. Pada pertemuan keempat, lafadz umum atau am adalah lafadz yang mencakup semua orang atau semua keadaan. Sedangkan lafadz khusus atau khas hanya berlaku pada kelompok tertentu. Ada juga istilah tahsis, yaitu membatasi makna lafadz yang umum dengan dalil lain sehingga penerapannya menjadi lebih spesifik. Selanjutnya pada pertemuan yang kelima, kita mempelajari tentang mutlak dan muqayyad, yang mana mutlak adalah lafadz yang tidak memiliki batasan, sedangkan muqayyad adalah lafadz yang memiliki syarat atau batasan tertentu. Jika keduanya memiliki sebab dan hukum yang sama, maka lafadz mutlak mengikuti lafadz muqayyad agar hukum yang diterapkan menjadi lebih jelas. Selanjutnya pertemuan yang keenam, yaitu membahas tentang mujmal dan mubayyan. Mujmal adalah lafadz yang maknanya masih umum atau belum jelas. Sedangkan mubayyan adalah lafadz yang sudah dijelaskan sehingga mudah dipahami. Dalam banyaknya kasus, hadis berfungsi menjelaskan ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal. Contohnya adalah tata cara sholat yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian pada pertemuan yang ketujuh membahas tentang zahir dan takwil.
Zahir adalah makna yang langsung dipahami sesuai dengan teks, sedangkan takwil adalah mengalihkan makna lahiriah ke makna lain berdasarkan dalil yang kuat. Dan takwil juga tidak boleh dilakukan sembarangan, tetapi harus memiliki dasar yang jelas agar tidak menyimpang dari ajaran Islam. Pada pertemuan yang ke-8, kita mempelajari tentang nasakh dan mansukh. Nasakh berarti menghapus atau mengganti hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan mansukh adalah hukum yang dihapus. Hikmah adanya nasakh adalah agar syariat Islam diturunkan secara bertahap sehingga lebih mudah diterima dan diamalkan oleh umat Islam. Kemudian pertemuan yang ke-9 yaitu ta'arud dan tarjih. Ta'arud adalah keadaan ketika dua dalil tampak bertentangan, yang mana untuk menyelesaikannya para ulama menggunakan beberapa cara. Yang pertama adalah jam', yaitu menggabungkan kedua dalil jika masih memungkinkan. Yang kedua adalah tarjih, yaitu memilih dalil yang lebih kuat. Kemudian jika memang ada dalil yang menghapus hukum sebelumnya, maka digunakan dengan nasakh. Pertemuan yang ke-10 yaitu ijma'. Ijma' adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada suatu masa mengenai suatu hukum setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ijma' juga menjadi sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Kemudian ijma' dibagi menjadi dua jenis. Ada ijma' syarih, yaitu yang disepakati secara jelas, dan ijma' sukuti yang disepakati melalui sikap diam para ulama. Pertemuan yang ke-11 yaitu perbuatan Nabi dan hadis. Pada pertemuan ke-11 ini, semua perkataan, perbuatan, dan juga ketetapan Rasulullah menjadi pedoman bagi umat Islam. Hadis juga berfungsi menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih memerlukan penjelasan. Berdasarkan jumlah perawinya, hadis dibagi menjadi hadis mutawatir, hadis ahad, dan juga keduanya menjadi hujjah atau dasar dalam menetapkan hukum Islam melalui dengan ketentuannya. Kemudian pada pertemuan yang ke-12 yaitu membahas tentang qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum suatu masalah baru dengan membandingkannya kepada masalah yang sudah ada hukumnya karena memiliki sebab atau illat yang sama. Qiyas juga memiliki 4 rukun, yaitu asal, far'u, hukum asal, dan juga qiyas. Yang mana qiyas juga digunakan ketika tidak ditemukan penjelasan yang jelas di dalam Al-Quran maupun hadis. Contohnya seperti halnya narkoba, yang mana karena memiliki illat yang sama seperti khamr, yaitu memabukkan atau menghilangkan akal, maka hukum secara qiyas juga dihukumi haram. Selanjutnya pada pertemuan yang ke-13 yaitu membahas hukum-hukum dalam Islam. Larangan pada dasarnya menunjukkan hukum haram, sedangkan sesuatu yang diperbolehkan disebut dengan mubah. Di sini ada beberapa urutan sumber hukum Islam, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', dan yang keempat yaitu qiyas.
Selanjutnya pertemuan yang ke-14 yaitu ijtihad. Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh ulama untuk menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah pada masalah yang belum ada ketentuan tegas. Kemudian ada mufti yaitu pemberi fatwa dan mustafid yaitu orang yang meminta fatwa. Kemudian hukum mujtahid yaitu benar mendapatkan 2 pahala, sedangkan jika keliru mendapatkan 1 pahala. Yang mana ijtihad ini bertujuan untuk menjawab persoalan baru sesuai syariat Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa usul fikih adalah ilmu untuk memahami metode penetapan hukum Islam. Kemudian sumber hukum Islam itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijma, dan yang keempat yaitu qiyas. Juga usul fikih membantu memahami dalil secara benar sehingga hukum yang diambil sesuai dengan syariat Islam. Ijtihad juga merupakan upaya ulama yang memenuhi syarat untuk menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah terhadap persoalan baru. Melalui ijtihad, hukum Islam tetap relevan dan mampu menjawab perkembangan zaman sesuai syariat. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.